Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalahu la ilaha illahu wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang saya hormati, sebagaimana biasa ini pekan kelima, saya mohon izin di hadapan Bapak Ibu sekalian berdiri di sini mengantarkan diskusi sharing terkait dengan kelanjutan pengajian Ahad pagi kita. Oleh penanggung jawab, kemarin saya sampaikan tema yang kita diskusikan pada pagi ini adalah kebangkitan Islam gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya memilih tema ini? Nah, salah satunya ya memang waktunya kita bicarakan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, biar waktunya efisien efektif, saya izin mereview sekilas bahwa semenjak awal abad ke-20 ini banyak penelitian, banyak pakar, banyak ahli mulai mendiskusikan, mulai membicarakan tema-tema terkait dengan kebangkitan Islam. Kenapa demikian? Ya, kalau kita review, kira-kira inilah faktanya. Jadi, masa kebangkitan umat Islam itu kira-kira mengalami selama hampir 7 abad lebih. Ya. Semenjak era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan dengan para Khilafah Rasyidin itu, masuk Daulah Umayyah, kemudian Daulah Abbasiyah. Nanti yang menarik Bapak Ibu sekalian, peralihan dari dinasti-dinasti ini, itu nanti kita akan mengalami salah satunya adalah suatu masa di mana umat Islam itu saat itu ada 2 kekhalifahan, yaitu satu ada di sekarang Timur Tengah, satu lagi ada di Eropa Barat bagian selatan, di Andalusia. Kenapa demikian terjadi? Nah, itu peralihan kekhilafan ini, salah satunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini pun, sebetulnya kita masih melihat, kalau dulu Irak itu tidak dibombardir oleh Amerika, ya, zamannya Saddam Hussein itu yang namanya kota 1001 malam, Irak itu, Baghdad itu luar biasa. Sekarang pun kalau kita lihat, sisa-sisa peradaban itu masih luar biasa. Sebagian Bapak Ibu, ya, itu misalnya sudah sampai ke Baghdad, Cordoba, ya, ada Madrid, Sevilla, itu juga bekas-bekas peradaban. Sisanya masih ada. Misalnya ya, bagaimana secara fisik misalnya bangunan, itu indah, kemudian tertib, kemudian bagus gitu. Yang peradaban-peradaban kala itu, secara teknologi, mungkin kita melihat tidak sehebat masa sekarang gitu. Secara teknologi. Tapi bekas peradabannya itu luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, selain bekas kota yang terlihat fisik, yang sifatnya non fisik, ya, barangkali sifatnya software begitu. Kalau kota itu kan sifatnya hardware kelihatan ya. Yang non fisik Bapak Ibu sekalian, itu juga tokoh-tokoh pemikir ilmuwan luar biasa. Ada Al-Kindi, ada Ibnu Sina. Ini kitabnya Ibnu Sina sampai sekarang menjadi kitab suci di dalam dunia kedokteran ini. Al-Qunun Al-Tib itu ya. Jadi konun di bidang kedokteran. Ya. Bahkan terapi-terapi alternatif sekarang misalnya ini kalau dibuka lagi luar biasa. Persoalannya adalah data-data dokumen ini semuanya kita tidak kuasai gitu. Dikuasai oleh mereka.
Terus misalnya salah satu kitab yang juga legendaris dan sekarang menjadi banyak perbincangan itu adalah karyanya Ibnu Khaldun. Kita mengenal namanya Muqaddimah. Kalau diterjemahkan agak tebal di sini. Kira-kira sebagian itu 3 kali ukuran kitab suci Al-Quran itu. Itu bagaimana waktu itu ilmuwan, beliau ya, belum ada drone, belum ada satelit kira-kira. Tapi beliau bisa bikin sebuah tulisan tentang misalnya sebuah alam, dunia, negara, semenjak tata pemerintahan sampai geografinya gitu. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, kota-kota ini, misalnya contoh ya, kota-kota itu ketika akan didirikan, itu menggunakan pendekatan bagaimana geografinya dipilih gitu. Belum lagi misalnya ada Ibnu Rus, ada Jabir, ada Khwarizmi, ini tentang Al-Jabar dan sebagainya. Kita tahu angka-angka itu dari beliau ini. Ya. Nah, cuman persoalannya dalam sejarahnya kita melihat ilmuwan-ilmuwan ini karyanya kira-kira kayak disembunyikan, kemudian diambil alih, dan itu memang salah satu konsekuensi peradaban atau peperangan. Jadi yang kalah diambil alih. Nah kalau di Indonesia ini, kebanyakan ya sejarah kita, itu nyaris nggak ada bekas. Karena kalau yang kalah diruntuhkan supaya nggak ada bekasnya gitu. Makanya Bapak Ibu misalnya kalau di Demak, kok bisa ya Demak itu dulu menjadi pusat kerajaan Muslim terbesar, kemudian juga di pesisir, kok yang kita lihat bekasnya tinggal masjid gitu. Itu pun masjidnya juga nggak gede-gede amat. Cuman mitosnya ya kita keramatkan, oh ini adalah masjid yang tiangnya dari Sunan Kalijaga terbuat dari tatal gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya di kota-kota lain, ini kan bekasnya itu ada. Nah, lanjut dulu Bapak sekalian ya. Nah, ini masa kegemilangan, ini mulai kemunduran, itu tadi saya sampaikan. Kenapa abad 2000 ini mulai banyak diperbincangkan dan sekarang kita masuk tahun 2024 menjelang 25. Ini Bapak Ibu sekalian, banyak para pemikir, para ilmuwan ya, termasuk juga seluruh entitas keumatan itu dalam tanda petik kayak menduga yang difirasatkan atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa dalam setiap kurun waktu itu akan ada mujaddid. Nah, kekhilafan Islam itu sebetulnya kalau dibilang selesai atau runtuh atau close gitu ya, itu kan pada tahun 1924, yaitu ketika kekhilafan Turki Utsmani tutup buku. Ya, Turki secara negara menjadi republik sampai sekarang ini. Nah, sekarang kira-kira itu pas 100 tahun. Jadi era Mujaddid itu per 100 tahun akan ada pembaruan-pembaruan. Nah sebagian memaknai itu adalah mulai tahun 2024 ini. Namanya juga pemikiran kan, pendekatan. Nggak bisa dipaskan waktunya harus sekian, tapi faktanya itu. Nah, di Indonesia ini, saya ingat misalnya yang masih mengalami masa kekhilafan itu ya usia-usia itulah ya. Makanya Bapak sekalian, setelah Khilafah Turki Utsmani itu jatuh tutup buku, itu sebetulnya masa-masa itu sudah banyak para pemikir kita datang ke beberapa negara, nah termasuk itu juga mengilhami kebangkitan-kebangkitan ini. Makanya kalau kita lihat, hampir gerakan keagamaan di Indonesia ini muncul di era-era itu. Ya. Muhammadiyah 1912, setelah itu NU 1926. Kita sering mendengar NU kembali ke Khitoh. Ke Khitoh itu artinya NU 1926. Ya, karena belakangan kan NU dianggap masuk ke politik dan seterusnya. Sebagian akhirnya mengajak NU kembali kepada Khitoh. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan dulu. Maka para pemimpin umat, ini pernah saya sampaikan dalam tema sebelumnya, ini yang paling utama adalah memberikan peta jalan kebangkitan kepada umatnya ini. Saya lanjutkan. Saat ini Bapak Ibu sekalian, setelah Islam masa kejayaan selama 7 abad, kemudian masa kemunduran, nah sebetulnya sekarang ini orang melihat akan ada bangkit lagi. Nah ketika ada turun dan ada bangkit, itu akan terjadi clash, akan terjadi persilangan, jadi akan terjadi titik temu garis antara kemunduran dengan garis
kenaikan. Itu hukum alam. Jadi kita juga, misalnya kita hidup ini ya, kita gak usah terlalu merisaukan, itu memang tahapan akan terjadi. Bahkan misalnya Al-Farabi dan beberapa penulis Islam itu, Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin di tema lain kita bisa bicarakan, itu ada tulisan yang menarik tentang patahan-patahan dalam kehidupan seseorang. Ini banyak pendekatan. Ini insert sedikit nggih. Secara psikologi, secara life achievement, ya, orang secara personal itu sebetulnya akan ada patahan-patahan dalam kehidupannya. Itu sebagian menyebutkan per 7 tahun, sebagian lagi menyebutkan per 8 tahun. Makanya kalau di Indonesia atau sebagian besar Jawa itu ada istilah sewindu. Sewindu itu 8 tahun. Satu windu 8 tahun. Kan kita ini nggak jamak, kok ada hitungan sewindu, apa sih rahasianya itu? Kok kenapa istilahnya itu satu windu? Kok kenapa nggak 10 aja yang jelas gitu? Kenapa angkanya 8? Nah Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu salah satunya, nanti perhatikan, angka hitungan Komariah, ya, bulan dengan matahari itu ada selisih. Ya, bulan dengan matahari dalam 1 tahun itu ada selisih kira-kira kalau dihitung sekitar 10-11 hari. Nah itulah kenapa angka 7 sama 8 itu mendekati. Jadi manusia secara personal itu akan mengalami patahan-patahan dalam hidupnya sebetulnya. Nah, oleh sebagian orang, ini dibikin grafiknya. Misalnya kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan kembali lagi. Cuman ada yang orang ketika lahir hidupnya enak. Tapi ada orang yang ketika lahir hidupnya enggak enak. Cuman sebagian orang ini dianggap ilmu klinik gitu. Padahal sebetulnya bukan itu. Skala peradaban itu 100 tahun. Skala komunitas itu per 20 tahun. Ini Bapak Ibu sudah semacam diyakini oleh para pemikir, oleh para pemimpin seperti itu. Misalnya kalau Indonesia, ini ada patahan dalam kebangsaannya itu 20 tahunan, 20 tahunan gitu ya. Misalnya awalnya kebangkitan nasional ya, itu tahun 2000. Tahun 2028 Sumpah Pemuda. 1928. 1908 kebangkitan nasional, 1928 itu ada Sumpah Pemuda. 1945 bangsa ini merdeka. Ada peristiwa lagi, setelah merdeka ada era namanya Orde Lama sampai kira-kira 67. Setelah itu masuk Orde Baru. Nah, Orde Baru berkuasa hampir 2 periode. 2 periode peradaban ini. Makanya ada reformasi 1998. Nah, sampai sekarang juga udah 20 tahun itu. Bapak Ibu sekalian, sebagian orang peneliti sejarah itu menuliskan itu karena memang begitu. Itu di dunia ekonomi juga sama. Di dunia ekonomi, Bapak Ibu sekalian nanti sebagai pebisnis, itu akan sama. Jadi, hukum ekonomi itu begini. Suku bunga dinaikkan. Nanti suku bunga turun. Suku bunga turun, ya kan? Orang banyak bangun. Pas banyak pembangunan, banyak belanja, nanti suku bunga naik. Nah, itu nggak bisa, siklusnya pasti akan berputar. Nah, kehidupan itu akan begitu. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita nggak tepat mengambil posisi, kita bisa jatuh. Nah, bagi mereka yang mengerti siklus-siklus itu, biasanya dia yang akan hidup langgeng. Ya, itulah kenapa salah satunya Jim Collins menulis buku judulnya adalah Second Curve, kurva kedua. Bapak Ibu kalau bisnis misalnya F&B ya, makan minum, itu life cycle-nya 2-3 tahun. Kalau nggak ada pembaruan, dia akan jatuh, tutup. Dia ketika akan turun, dia harus ada circle kedua lagi supaya naik. Nah itulah kenapa misalnya yang sudah eksis makin eksis, tapi yang coba buka-buka 2-3 tahun. Itu hukum bisnis, nggak bisa dipungkiri, circle-nya seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, dunia saat ini juga tengah mengalami seperti itu. Ya. Ini sedang mengalami perang supremasi karena kedikdayaan Amerika sedang diuji. Ya. Amerika dengan segala proses kemenangan setelah Perang Dunia Kedua, ya, mereka menguasai dan menjadi polisi dunia, menjadi penguasa dunia. Semua negara diminta berdemokrasi. Ya. Semua negara harus ikut aturan dia.
Bahkan semua negara harus ikut diatur oleh aturan mereka. Salah satunya adalah misalnya ada elemen di negara namanya bank sentral tidak taat kepada aturan negara ini, tapi ikut aturannya The Fed misalnya. Dia bikin lembaga-lembaga tingkat dunia, namanya PBB, ya kan? Namanya The Fed tadi, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Nah, kemudian, Bapak Ibu sekalian, kenapa tadi kita bicara kebangkitan? Karena aksioma pergantian kejayaan itu ya memang di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Kata-katanya adalah watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi masa kejayaan itu dipergilirkan oleh Allah di antara manusia. Itu fakta. Makanya kalau misalnya kok begitu Pak, ya memang begitu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sedang memimpin perusahaan atau apa, pasti akan ada siklus itu. Termasuk Bapak Ibu nanti punya anak, juga perhatikan akan seperti itu. Nah, cuman non sewu ya bahasanya itu. Kita ini sebagai orang tua kadang-kadang juga kurang teliti. Jadi anak kita serahkan pada sekolah, terserah sekolah mendidik. Pokoknya hukumnya itu adalah antara usia balita ke orang tua, setelah balita diserahkan sekolah. Makanya anak itu Bapak Ibu, kalau usia balita, dia akan ikut kata bapaknya atau kata ibunya. Setelah masuk TK atau SD, dia akan mengatakan apa kata gurunya. Setelah SMP dan SMA, apa kata temennya. Ini sebagai orang tua juga mesti menyadari, nggak bisa dipaksakan itu. Makanya ketika anak usia SMP, SMA, sampai kuliah, mesti mendapat lingkungan yang tepat. Kalau enggak, terbawa oleh milenial. Makanya kalau anak-anak kecil, kata papa saya, kata mama saya. Terus kalau udah gede dikit, kata guru saya. Setelah itu, kata temennya. Dan era secara perkembangan psikologi, SMP sampai SMA ini biasanya nggak dekat dengan orang tua. Karena dia dominan oleh teman-temannya itu. Nah, siklus itu juga harus kita pahami sebagai orang tua. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara tegas ini sudah disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi masa pergiliran, ada kejayaan, ada kehancuran, itu memang dipergilirkan. Gak usah khawatir. Tapi kita mesti sikap itu ya. Kemudian yang kedua, aksioma tentang kemenangan Islam. Ini juga jelas. Jadi sebetulnya aksioma tentang Islam ini bakal menang itu sebetulnya keyakinannya ada. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Bahasa Al-Qur'an itu liyudhhirahu. Nah, ini Ustaz bisa disampaikan secara lebih tegas secara makna bahasa. Jadi kira-kira kalau sebagai orang awam ya bahasanya itu Allah itu mengutus Rasulnya dengan memberi petunjuk dengan agama yang benar, dan Allah nanti juga akan mengunggulkan, akan dimenangkan atas semua din. Agar orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Nanti mungkin di temanya Ustadz Nasruddin bisa membahas, karena ini bahasa Al-Qur'annya, zauknya, cita rasanya itu begitu. Ya, secara cita rasa. Bahasanya kan liyudhhirahu 'ala dini kullih. Jadi aksioma kemenangan Islam pasti ada. Makanya Bapak Ibu sekalian, dulu Rasulullah itu pernah memfirasati. Jadi kotanya Heraklius itu ada dua, di barat dan di timur. Ya. Bahasanya di Roma sama di Istanbul sekarang ini, Konstantin. Itu beberapa pemimpin dan beberapa panglima perang itu ada obsesi bagaimana bisa menaklukkan Istanbul. Bapak Ibu tahu, itu terjadi baru sekitar ya bahasanya 800 tahun itu. Karena Istanbul itu baru takluk dalam bahasa sejarah yang diakui secara jumhur oleh dunia itu tahun 1453. Ditaklukkan dan difirasati bahwa panglimanya panglima terbaik, pasukannya pasukan terbaik. Itu namanya Muhammad Al-Fatih. Itulah di Indonesia ini banyak menggunakan nama-nama Al-Fatih karena terilhami oleh penaklukan Konstantin itu. Dan Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kemegahan
kemudian keindahan kota Istanbul itu. Yang sekarang misalnya Hagia Sophia yang diduplikat ada masjid biru, nah sekarang Hagia Sophia kembali jadi masjid lagi. Itu bangunan usianya kira-kira 1.700 tahun. Jadi 1.000 tahun dikuasai atau dibikin oleh Kristen, ya, dikuasai oleh kekhilafan Islam Fatih itu, sampai 1924, sekitar 500 tahun, 100 tahun jadi museum, dan kemarin Erdogan jadikan masjid lagi. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ke Istanbul, itu akan ada 2 masjid, Hagia Sophia sama Masjid Biru, sekarang jadi masjid semua. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Itulah sekarang ini di barat itu ya Eropa, Amerika, sebutannya orang barat, itu ada semacam kekhawatiran, ya. Sayyid Qutb sampai mengatakan masa depan di tangan Islam. Kemudian Samuel Huntington mengatakan konflik masa depan, tema peradaban itu antara Islam dan Barat. Ini fakta-faktanya Bapak sekalian. Jadi saya agak sampaikan, tapi ada anggota parlemen Inggris itu yang nulis. Tulisannya kira-kira begini. Dia nulis panjang lebar terkait dengan situasi pada umatnya, pada rakyatnya. Di mana rakyat Inggris belakangan ini banyak yang masuk Islam. Dia mengatakan begini, ini kesalahan Islam, kata dia. Kok bisa kesalahan Islam gitu? Ya karena Islam sesuai dengan tuntutan naluriah manusia. Ini kan bisa bayangkan, jadi di Inggris itu sekarang ada sekitar 25 anggota parlemennya itu Muslim. Ya. Kebalikannya di Indonesia, yang anggota parlemen malah banyak yang non-Muslim. Memang kebalik-balik dunia ini. Yang dia di sono, yang nggak suka Islam, ya anggota parlemen Islam yang terpilih gitu. Kalau di sini rakyat kita mayoritas Islam malah milih non-Muslim. Karena pas kampanye pakai kopiah, pas masa kampanye pakai jilbab. Makanya kalau pas lagi orang kok tiba-tiba pakai jilbab baca Quran, wah ini menjelang pilkada kadang-kadang gitu. Itu rakyat kita. Jadi Bapak Ibu ya, pemilu Inggris ini catat rekor caleg Muslim banyak masuk parlemen. Jumlah Muslim di parlemen Inggris semakin banyak di tengah meningkatnya ketidaksukaan pada Islam. Ini kan Bapak Ibu Eropa yang peradabannya maju dan sebagainya terlalu mengunggulkan akal sampai pingin kebebasan. Setelah bebas, nyungsep mereka. Saking bebasnya itu apa? Bingung dia. Secara materi udah dapat. Kita ke bawah-bawah. Gaya hidup anak muda kita ke bawah-bawah. Nah, negara ASEAN barusan kemarin misalnya yang mengesahkan LGBT ini adalah Thailand. Itu negara bisa dipastikan pasti akan mengalami depopulasi. Jadi mereka ini karena ulah tingkah pikiran mereka atas nama kebebasan dan sebagainya, saking bebasnya boleh kawin lawan jenis. Ya pasti nggak punya anak lah. Sesama jenis. Boleh kawin sesama jenis, pasti nggak punya anak. Akibatnya apa? Depopulasi. Itulah beberapa negara Eropa sekarang kosong. Bapak Ibu mohon izin, saya pernah mengunjungi Makedonia. Ini masih konflik secara nama, karena Makedonia itu satu kecamatan di Yunani. Negara ini nggak boleh menggunakan nama Makedonia. Tapi Makedonia itu dulu pernah menjadi kota peradaban. Alexander the Great dari situ. Itu kotanya sepi. Bahkan dia mencari orang kalau mau tinggal di sana, dikasih rumah apartemen. Yang penting kerja di sana, nanti bayar pajak supaya negaranya itu tetap bekerja. Kan Bapak Ibu, siklus hidup negara itu kan gini, negara, ya idealnya ini, anak lahir sampai sekolah tanggung negara. Setelah itu dia bekerja, produktif, dapat penghasilan, dapat gaji, bayar pajak untuk negara. Setelah itu dia menikmati pensiun. Ini yang terjadi di negara-negara mereka, sama, angka harapan hidup makin tinggi, sementara waktu orang pensiun usia misalnya 60. Ya kan? Setelah 60 sampai sekarang ditanggung negara. Masalahnya karena fasilitasnya terlanjur baik, ya, hidupnya enak, orang nggak mati-mati. Akibatnya negara tekor.
Karena yang bayar pajak semakin dikit, yang ditanggung negara makin banyak gitu. Nah itulah yang dialami oleh mereka. Ditambah lagi, nggak ada yang bekerja, yang banyak bekerja adalah imigran. Undang-undangnya udah telanjur menulis, siapa yang melahirkan dapat insentif. Aslinya orang Eropa, nggak pada kawin, nggak punya anak. Yang kawin imigran-imigran yang dari bangsanya Jazair, bangsanya Sudan. Itulah kenapa terjadi konflik sering di Perancis dan sebagainya itu karena yang bekerja saya, yang menikmati para imigran. Para imigran nih anaknya banyak-banyak. Mungkin dia kayak orang Jawa dulu, banyak anak, banyak rezeki gitu. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Ini aja contoh ya. Muslim di Perancis sekarang udah ini hitungannya udah 6 juta hampir ini. Kemarin 5.700.000, di Jerman 5 juta lebih. Inggris Raya sekian. Bahkan Inggris beberapa wali kotanya juga Muslim ya. Belanda, ini negara-negara Eropa ini Bapak Ibu sekalian, yang Muslim makin banyak. Bapak Ibu kalau lihat misalnya, masjid terbanyak di Turki, yang kedua di Rusia. Kemudian di Perancis, di Jerman, Inggris, Spanyol, Belanda. Ini banyak. Dan ini hidup. Baru-baru ini beberapa gedung ya di Jepang dibeli. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya sering dapat info, ini gedung misalnya bekas, kalau dulu kita namanya, istilahnya dulu ada namanya kayak goro gitu ya, atau lotemat yang gede bekas itu sekarang sedang dibeli umat Muslim jadi masjid. Itu yang terjadi. Ini Jepang banyak baru-baru itu. Jepang juga sama. Agama Shinto dan sebagainya itu orang nggak bisa tenang, nikmat, bahagia dalam hidup. Ujungnya kembali ke agama. Memang itulah bahwa agama itu solusi karena dia memang ajaran dari Tuhan. Nggak bisa yang lain. Pakai teori apapun nggak ketemu dan udah terbukti. Nah kalau sekarang ada orang misalnya baru-baru misalnya berusaha tidak terlalu agamis, dia menyalahi kodratnya. Itu hukum alamnya begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, nih apa yang perlu kita lakukan? Yang kita lakukan ya mestinya mendekatkan jarak antara Islam dan Muslimin, antara peluang dan kemampuan merebutnya. Ini Bapak Ibu, Islam ini kan faktanya dengan mudah. Secara teoretikal konsep pemikiran orang percaya, tetapi Bapak Ibu bahwa pertarungan yang sesungguhnya itu adalah di kegaduhan pasar, panggung politik, bahasa perangnya itu ada di dunia perang. Itulah Bapak Ibu sekalian, nanti di tema ini semoga waktunya canda ya. Ini Mas Odi, kita sampai setengah 6 atau jam 6 kurang seperempat? Setengah 6 ya? Nah sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya ngisi pekan kelima, sekitar 3 bulan. 3 bulan yang lalu, ya 2 orang Muslim ini masih hidup. Ketika saya ngisi pengajian yang lalu, periode yang lalu, ini beliau ini masih hidup nih. Setelah itu ada berita, Presiden Iran meninggal di helikopter. Itu orang antara percaya kecelakaan atau sabotase. Ya kan? Baru kemarin, Ismail Haniah menghadiri pelantikan Presiden terpilih pengganti beliau, ya di rudal, meninggal juga. Baru tadi kemarin ya, pemimpin Hizbullah dikonfirmasi meninggal, Hasan Nasrullah ya, setelah Israel membombardir di Lebanon itu, bersama Hasan Nasrullah itu ada sekitar 7 orang meninggal. Ini ada yang menarik, ketika Ismail Haniah ini kena rudal atau meninggal di Teheran itu, agak disindir nih oleh Turki. Kalau misalnya di Turki, insya Allah saya jamin keselamatannya. Orang mengkritik, kok bisa pertahanan udaranya jebol? Gitu. Ini Bapak Ibu kan kita nggak lihat kan? Beberapa negara ini Bapak Ibu, udara ini udah dipayungin. Kayak masjid ini kira-kira. Jadi nggak ada misalnya batu masuk ke masjid ini nggak bisa. Karena udah dikasih atap. Tapi oleh teknologi, untungnya mata kita ini hanya bisa melihat frekuensi yang pas untuk mata kita. Kalau kita melihat seluruh frekuensi yang di atas ini, momen Pak kita takut. Sinyal HP, sinyal radio dan sebagainya menakutkan. Untungnya kita nggak bisa melihat. Nah, lanjut ini ya. Sebelum Hasan Nasrullah meninggal, yang terjadi itu kemarin. Bapak Ibu masih ingat dulu ada namanya pager nggak? Pager.
belum ada HP itu kan adanya pager. Jadi dulu kalau kita punya pager itu paling enggak ya taruh di sabuk gitu ya, diikat pinggang, didit. Wah, apa? Pesan apa atau khotbah Jumat atau apa? Pokoknya dulu itu komunikasi udah punya pager udah paling canggih. Nah ini pager mereknya Apollo seri berapa gitu. Itu Hizbullah itu pesan 5.000 pager. Pada saat yang sama itu 3.000-nya meledak. Ya. Ada sekitar 14 orang meninggal tewas, 2.800 luka-luka. Kok medeni Pak gitu? Ya itu fakta tentang teknologi. Ini harus kita ketahui karena tadi umat Islam ini sering bicara dan sebagainya, tapi bahwa Bapak Ibu Islam itu yang penting di dunia nyata ini gitu loh. Jangan kita di masjid ramai dan sebagainya, tapi di luar enggak gitu. Ketinggalan kita. Oh sorry ini yang meningkat setelah pager itu walkie talkie apa namanya HT yang kalau satpam kita pakai itu keamanan pakai itu dibikin meledak juga sama dia ya. Nah itu kemarin sampai orang sana itu bahasanya pabaliut Pak, ketakutan apakah HP ini juga bisa meledak gitu, bisa juga. Coba kalau HP diinstal meledak semua, apa orang se-Indonesia nggak meledak kabeh semua itu? Itu teknologi saat ini yang berkembang. Jadi ada ketakutan, apakah HP juga bisa diledakkan? Ya sangat mungkin, nggak ada persoalan. Bisa, secara teknologi bisa diatur. Baterainya diinjek dan sebagainya itu bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka dari itu, ini apa yang mesti dilakukan umat Islam atau kita? Pertama, memperbarui afiliasi kita kepada Islam. Maksud saya begini, kita ini mesti berislam secara benar dan baik. Benar dan baik dalam kita berislam. Setelah itu, kita juga perlu memperbarui keislaman kaum muslimin. Jadi tahapannya kita berislam, Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu afiliasi kita dulu. Terus jadi muslim yang baik, yang benar, baru nanti kita bisa membuat masyarakat itu komunitas muslim yang baik dan benar. Gak bisa kita menuntut, kaum muslimin, kamu mesti baik, kitanya nggak baik, ya nggak jadi juga. Makanya tahapannya itu adalah mesti perbaiki kita dulu, pribadi kita dulu kita perbaiki, kemudian terjadi komunitas. Baru setelah itu kita membangun masyarakat. Tahapannya. Nah, Bapak Ibu, dalam tahapan ini saya akui bahwa yang punya konsep ini banyak. Jadi banyak pemikir, ulama itu membuat konsep bagaimana supaya orang ini kembali kepada keislaman secara personal dan setelah itu bisa membangun Islam di masyarakat. Ini banyak para tokoh-tokoh ini berpikir. Nah kalau di Indonesia, ya di Indonesia ini misalnya kita mengenal ada namanya Hasan Al-Banna, itu gerakannya namanya Ikhwanul Muslimin. Sebagian kita juga pernah mengenal ada istilah namanya teman-teman jamaah tablik, ya yang ikut masak di masjid dan sebagainya, pokoknya dia khuruj gitu. Cuman ada juga yang dalam tanda petik bahasanya dikatakan agak radikal. Harus murni kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, di antara pilihan-pilihan jalan ini kemarin ada yang namanya ikhtilaf di situ. Ya, makanya teman-teman kalau di kita ini sudah umum dikatakan, oh itu dia kelompok Salafi, oh itu dia kelompok ini. Itu kan kategorisasi di kita-kita ini aja. Sebetulnya tujuannya pingin kembali kepada afiliasi keislaman itu. Cuman karena pendekatan, latar belakang, metode itu berbeda, nah yang malah ditonjolkan di masyarakat kadang-kadang adalah perbedaannya itu, ikhtilafnya itu. Padahal mestinya kita nggak begitu selama Islam. Nah Bapak Ibu kebayang nggak? Apakah teman-teman yang masuk Islam barusan di Inggris, di Jerman, itu terus dia juga benar? Kan nggak juga. Bapak Ibu kalau misalnya berangkat haji atau umroh di Arab, cara sholat aja banyak.
Jadi cara sholat aja nggak sama. Itu kadang-kadang yang latah, orang pulang umroh, wah diharap aja atakiyatnya kakinya nggak masuk, misalnya gitu. Di kita kan banyak nggak masuk. Ada yang di sana kalau ada yang misalnya dari kawasan Irak atau Iran itu kalau Allahu Akbar, ya begini aja. Kalau kita kan begini. Wong kita ini beda sami Allah liman hamidah aja masalah ya. Bahkan dulu awal-awal itu antara takiyat, antara tangannya begini sama begini-begini aja ini jadi masalah gitu. Sampai di kampung at-tahiyat yang biasanya di kampung itu aman, gaya Sunni mengaku ahlussunnah wal jamaah gitu. Pokoknya asyhadu an la ilaha illallah, fal illallah begini. Ada orang yang tahiyat dari awal begini-begini. Dia merasa terganggu, habis sholat digecek sama batu itu tangannya itu. Mengganggu konsentrasi sholat saya gitu. Ini namanya juga orang, dianggap beda dan seterusnya. Ini banyak. Ini kalau di masjid ini kan udah toleran kita, alhamdulillah. Dulu awalnya mungkin ribut antara kunut sama tidak kunut aja ribut. Sekarang kalau di sini udah mafhum. Yang diperdebatkan kadang-kadang di sini malah kenapa kalau Jumat pakai surat as-sajdah terus gitu. Kalau di sini udah melanggengkan gitu. Cuman kan persepsi orang kan beda-beda gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dalam konteks kita nanti membangun negara ya, membangun negara, menikmati demokrasi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di Indonesia yang berlaku itu, yang berlaku di sini itu bukan hukum benar salah dalam demokrasi. Dalam demokrasi yang berlaku itu bahasa kasarnya bukan hukum benar atau salah, tapi hukum legalitas. Sesuatu itu harus legal walaupun salah. Dan sesuatu yang benar tapi tidak legal adalah salah. Itu aturan main demokrasi. Ini Bapak Ibu nun sewu ya, yang pernah jadi pejabat, ini rumit di sini nih. Misalnya apa? Dulu saya ingat sekolah ambruk atau jembatan rusak, pemerintah punya duit. Kok kenapa nggak diperbaiki? Soalnya kalau diperbaiki nanti disalahkan oleh auditor. Saya mengalami, pernah mengawasi itu. Dulu adanya cash program, jalan rusak diperbaiki, tapi namanya manusia itu dijadikan latah gitu. Nah akibatnya inilah aturan bikin kaku gitu, aturan tapi bikin kaku. Nah yang kemudian Bapak Ibu sekalian yang harus dilakukan di sini adalah bagaimana mengintegrasikan kebenaran dengan legalitas. Bagaimana membuat sesuatu yang salah dalam pandangan agama menjadi tidak legal dalam pandangan hukum. Contoh LGBT. Jadi ditolak. Ini kan LGBT berkali-kali pingin undangnya itu diundang-undangkan di Indonesia. Berkali-kali. Mungkin Bapak Ibu kemarin mendengar di Bekasi mau ada acara LGBT. Ada nggak di Facebook medsos Bapak Ibu begitu kan? Rame itu. Nggak jadi. Secara terbalik itu pula yang dilakukan para pelaku kejahatan, para mafia. Misalnya narkoba harus mencuci uangnya. Dilakukan. Itu demokrasi. Jadi kita juga harus sadar, inilah aturan negara demokrasi dan itulah aturan rejim demokrasi begini. Sesuatu pakai aturan legal. Sesuatu yang benar dalam aturan agama harus kita jadikan undang-undang. Karena mereka berjuang, yang nggak legal diundangkan sehingga dia menang. Jadi kalau mereka fokus di situ, kalau kita ini fokus bergunjing gitu, nggak produktif. Nah, ini mohon maaf ini fakta ini, kisah karena ditulis. Ya, coba perputaran judi online mencapai 600 triliun. Judi online libatkan anggota DPR. Judi merajalela 600 triliun. PPATK lebih dari 1.000 anggota DPR main judi online. Nah, aturan 303, Bapak tahu kan ya? Jadi KUHP 303 itu judi. Jadi kalau dulu ada orang istilah, apa itu 303? Ini judi. Cuman di aturan itu belum mengenal judi online. Baru judi sabung ayam, judi dadu, judi apa lagi itu. Perkembangan terbaru ini belum masuk di regulasi itu. Kan ini Bapak Ibu kebayang nggak, duit 600 triliun itu berapa banyak sih gitu loh. 600 triliun. Sak miliar aja kalau dibelikan kupat tahu di sini kelelep Pak.
Itu 500 triliun. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu ini mohon izin, supaya menjadi referensi kita, kesiapan negara kalau mau bersyariat gitu ya. Satu, itu mesti adanya komitmen dan kekuatan akidah pada sebagian besar kaum muslimin. Bagian besar. Kalau mau kita bersyariat. Itulah Bapak Ibu, kalau di sini kita mungkin akan berdebat, lebih baik demokrasi atau lebih baik otoriter. Coba, mendingan demokrasi atau otoriter? Demokrasi terlalu bebas. Buktinya negara otoriter maju-maju Pak, makmur-makmur, contohnya mana? Brunei Darussalam makmur, ya kan? Qatar makmur, apalagi Emirat Arab makmur, ya kan? Yang demokrasi malah pada miskin. Karena dalam Al-Quran tidak menyebutkan kita harus bentuk negaranya apa, enggak ada. Mau khilafah, mau presiden, itu tidak diatur dalam Al-Quran, enggak ada aturannya. Yang ada adalah tugas bagaimana mengelola kepemimpinan dengan baik. Ya, yang ada adalah kulukum ro'in, enggak ada definisi harus demokrasi atau kerajaan, makanya pilihannya opsinya begitu. Dulu khilafah, ya kan? Setelah dulu kekhilafahan, terus menjadi kerajaan, keemiran kalau sekarang ini. Tapi aturan kita sekarang kita hidup di demokrasi. Makanya Bapak Ibu jangan kaget nih nanti misalnya bulan depan Pak Prabowo dilantik. Ini kita intermezzo aja. Ini kan nanti bisa jadi nada-nadanya dievaluasi. Demokrasi terlalu kebablasan. Kita mungkin merasakan enak zaman dulu Pak, anak tertib, zaman ditatar P4 sampai ada kantor BP7 di setiap provinsi. Mungkin nanti bisa jadi semacam kantor BP7 di kodam-kodam gitu. Biar orang itu hormat, anak hormat pada orang tua, tahu tata krama gitu. Kalau sekarang kan ngomongnya demokrasi, kebablasan, rusak semua, nggak ada aturan. Pasar rusak, negara rusak, gara-gara ini. Kemudian perlu adanya supremasi pemikiran Islam di tengah masyarakat. Kajian kayak gini juga penting kalau kita negaranya bersyariat. Soalnya kalau enggak bisa. Kemudian sebaran kultural yang luas di mana Islam menjadi ya fakta pembentuk opini secara publik. Perlu didesain. Kemudian keterampilan akademis yang handal. Ini dalam rangka membuat regulasi, legal draftingnya. Perlu juga kemampuan eksekusi yang kuat, leadership-nya harus disiapkan. Perlu kemandian material dalam skala bangsa, nggak diembargo. Negara yang kuat itu kan sebetulnya Iran Pak, diembargo bisa hidup, diembargo malah bisa bikin nuklir. Dan saya ingat tahun 2000-an awal itu, negara di dunia ini yang swasembada pangan itu cuma dua, satu Iran, satu Israel. Karena teknologi pertaniannya. Kalau kita, karena tanahnya banyak, nggak mikir itu. Karena katanya siapa? Plus tapi itu. Kayu dan bambu jadi tanaman. Asal ditancapkan aja berbuah di sini. Tapi kalau di sana Pak, satu pohon mangga, kalau di kita, berbuah 10 kilo, di sana bisa berbuah 1 kuintal. Bedanya gitu. Jadi ada nutrisi dan cara bekerja di proses pertaniannya. Kemudian perlu kapasitas pertahanan dalam skala negara ya. Ini kita kuat atau tidak. Koneksi internasional ini kuat atau tidak. Dan tuntutan politik. Bapak Ibu kalau cek 2 hari yang lalu calon presiden terpilih kita sudah menyampaikan geopolitik dunia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan beliau menyitir dunia diambang ancaman perang dunia ketiga saat ini. Saat ini situasinya begitu. Makanya kalau mau perang, ya mesti otoriter. Beberapa negara di Eropa akhirnya mewajibkan adanya wamil, wajib militer. Di kita enggak, baru ada Komcat istilahnya kemarin. Enggak semuanya kita tahu istilah itu. Itu yang terjadi. Nah Bapak Ibu sekalian, kita ini jangan mimpi menjadi Islam atau Islam bisa jaya
kalau indikator ini belum ada, kalau indikator-indikator ini belum ada di lingkungan kita, ya jangan harap. Itu utopis saja. Mesti ada komitmen, mesti ada supremasi pemikiran Islam, sebaran kultural, ada orang, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu masjid kan menjadi pusat peradaban. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, mestinya juga kita kembalikan. Masjid misalnya, tempat mencetak calon pemimpin. Makanya organisasi manajemen masjid itu dijadikan sarana untuk itu. Coba sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau kita memilih wali kota misalnya, siapa yang dipilih? Dia ditempa kepemimpinan di mana? Coba kalau reputasinya, oh ya itu dulu pemimpin masjid, bagus itu dia, enak gitu. Yang ada kan sekarang masjid menjadi objek politik. Pokoknya kalau mau pemilu, mau apa, semua orang ke masjid, nyumbang karpet. Nggak dipilih, karpetnya tarik lagi. Fenomena itu banyak. Karena situasinya begitu Bapak sekalian. Nah, kira-kira begitu Mas Odi. Jadi mohon izin saya mengantarkan, itulah kenapa Bapak Ibu saya kasih tema awal kebangkitan Islam. Nah, indikator-indikator ini itu mesti menjadi rujukan kalau kita mau mengatakan Islam ini siap bangkit. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu Islam ini dibawa, didakwahkan itu oleh negara. Ya, oleh negara. Khilafah itu kan mendakwahkan Islam. Itu kenapa penaklukan Islam banyak. Terus belakangan kan Islam itu menjadi bagian dari negara. Ya kan? Sekarang misalnya yang mendakwahkan Islam itu siapa? Yo, siapa coba? Negara. Negara juga ngakui, iya, saya ada kok Dirjen Bimas Islam, kan ada juga. Nah, nanti Departemen Agama akan dipecah ini. Ada Departemen Agama yang ngurusi agama-agama, ada yang urusan haji dan umroh. Nah, waktunya habis kali ya. Ada yang umroh. Nanti Bapak Ibu jangan kaget, karena kemarin DPR baru mengesahkan undang-undang revisi tentang undang-undang kementerian. Ya. Pasti Bapak Ibu curiga ini. Wah, kalau gitu Pak Prabowo ini mengakomodir semua. Emang persiapannya begitu. Nada-nadanya begitu. Kenapa? Itu tadi dikasih preambul bahwa situasi dunia diambang perang. Kalau perang Bapak Ibu, negara itu harus menggunakan namanya pemerintahan darurat. Kalau pemerintahan darurat itu oposisi dirangkul. Ini kita nggak perang, tapi mungkin nggak ada oposisi nanti. Coba kalau nggak ada oposisi Bapak Ibu di mana? Kalau kemarin kan Bapak Ibu merasa ada oposisi kan? Kalau nggak ada oposisi gimana? Ini kan mohon izin. Sekarang ini Bapak Ibu ya, HP ini menjadi sarana memasukkan pemikiran ide apa saja. Bahkan terbaru ini, Bapak Ibu mesti sadar ini, saya kasih tahu supaya nggak lupa. Sekarang AI, Artificial Intelligence, itu sudah bisa bikin kalau sampean ketik kata-kata, terus nanti bisa ditranslate menjadi, sampean ketik tulisan, terus sampean minta supaya dikata-katain gitu ya, maksudnya diucapkan, mau ucapannya siapa dia bisa milih. Mau ucapannya Pak Amin Rais bisa, mau ucapannya siapa bisa, tergantung. Termasuk Anda juga bisa nyanyi, dan mulutnya bisa pas. Nah kalau yang bikin antara vokal sama mulut nggak sama, itu berarti kurang canggih. Sekarang yang canggih sudah ada. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau nanti akan banyak beredar video-video singkat yang menyesatkan. Bisa dikatakan 90% menyesatkan. Itu udah banyak korban. Kenapa? Ternyata Pak Amin Rais ngomongnya, ini Amin Rais yang ngomong gitu. Padahal itu olah dari artificial intelligence. Itu kita banyak korban. Itu banyak korban. Terus jangan heran kalau sekarang misalnya, ini benar coba anak-anak muda banyak Pak. Tiba-tiba misalnya Pak Prabowo atau Pak Jokowi nyanyi. Ya, nyanyi mulutnya pas. Ini Bapak Ibu, kalau nggak ngerti namanya orang tua. Kita delok kok nih. Ada kok di video di HP saya, padahal itu korban artificial intelligence gitu loh. Tiba-tiba kok Pak Jokowi nyanyinya mesra begini terus.
Ini namanya juga orang iseng ya, tapi dilalah itu dimakan oleh kita-kita gitu loh. Nah yang banyak korban terkait dengan buzzer-buzzer itu kebanyakan kaum Islamis, kebanyakan. Saya itu sering mengingatkan sahabat saya itu, karena dia ustadz, dipandang ulama, selalu menyebarkan, tapi yang disebarkan itu hoak gitu loh. Ini kan menyesatkan. Jadi mohon Bapak Ibu bijak, karena nanti akan banyak seperti itu. Terima kasih, saya yakin akan banyak tambahan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo Mas Suci. Baik, Masya Allah, menarik sekali ya kajian dari Pak Tri. Saya rasa di sini akan banyak yang ingin bertanya. Saya kasih waktu untuk termin pertama 3 pertanyaan. Silakan Bapak atau Ibu untuk bertanya. Pak Sultoni, ya Pak. Kemudian satu lagi, oh Pak, oke, Pak Sultoni dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi ada disampaikan ke kita ya, kemudian juga latar belakang penilaian negara maju dan tidak maju, hubungannya negara yang demokratis dan yang mirip-mirip kerajaan, misalkan Emirat dan segala macam. Itu memang fakta ya, artinya bahwa Qatar, UEA, kemudian itu negaranya maju sekali gitu ya. Kita yang demokratis, Indonesia, kemudian Pakistan, ini negara Islam ya, itu kayaknya perang terus gitu saja. Nah sekarang fenomena sekarang, kalau kita lihat ya Pak Prabowo itu ya, nampaknya itu bagaimana supaya tidak ada oposisi. Artinya terakhir pun itu PDKT dengan PDIP gitu ya. Nah apakah seperti itu gambaran bahwa dengan latar belakang formula bahwa harus otoriter kayaknya supaya negara itu maju gitu ya. Nah itu adalah renungan dari masukan dari Pak Ustadz. Ya jangan-jangan seperti itu ya, otoriter kesananya itu, yang penting gampang diatur. Kalau demokrasi kan berantem terus gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali mengenai kebangkitan Islam ini Pak, dan semoga benar-benar terwujud. Cuma masalahnya Islam itu sendiri kan ada sesuai dengan hadis 72 golongan, di mana antara lain Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan Islam sekarang ini, atau Syiah yang selama ini di Indonesia atau dia malah menjadi musuh Islam sendiri. Dari 72 itu ada satu yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah bagaimana bisa dipegang kebangkitan Islam itu oleh Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, welcome, selamat datang. Bagi saya ketemu Ustadz muda ini menjadi pembaharu satu sisi, di sisi lain menjadi penyegaran. Mohon izin. Dua hal yang ingin saya garis bawahi. Pertama, kita hiruk pikuk di Indonesia, paling tidak kita adalah dengan peralihannya kependudukan atau peralihan dari Jawa sentris menjadi keluar Jawa. Ini kalau saya amati bahwa dari berbagai sisi timbul hal-hal yang baru. Tapi yang lebih bahaya lagi adalah hal-hal yang aneh bahkan itu. Mohon penjelasan satu. Yang kedua yang menarik bagi saya adalah memang dunia juga adalah
berkaitan dengan penduduk dunia ini ada disebut atau bahkan penambahan populasi. Toh kalau saya amati penduduk itu sekarang populasi, disebut populasi lah, populasi yang beragama Islam, toh saya amati sedikit pertumbuhannya jauh lebih berkembang dari populasi non muslim, saya lihat ya. Ini apakah kerjaan politis atau memang alamiah, sehingga ada 2 hal atau 3 hal ini yang perlu pengamatan, terutama dari Pak Tri yang sebagai di Dewan, bahkan di dunia internasional. Mohon penjelasan. Terima kasih. Aan Sukandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, karena waktu masih ada, mungkin satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, dalam konsep pemikiran bahwa kebangkitan Islam atau yang kita sering sebut adalah Islamic Revivalism, itu para mujadid memperjuangkan kemurnian ajaran Islam secara kafah. Bahkan kebangkitan Islam ini ada slogan, Pak Ustadz, bahwa Islam ini is the best solution, bahwa Islam ini adalah way of life, bahwa Islam din wa daulah. Nah, tapi yang terakhir ini tidak semua negara menerapkan. Bahkan tadi disinggung oleh Pak Ustadz bahwa di dalam masa kejayaan antara lain ada satu adalah masa Rasulullah. Memang betul, pada saat hijrah Rasulullah dari kota Madinah ke Mekah, atau yang disebut adalah kampung musyrik ke kampung iman, itu adalah awal daripada kebangkitan Islam. Jadi salah satu langkah atau cikal bakalnya kebangkitan Islam di dunia. Yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz, apa menjadi penyebab munculnya kebangkitan Islam? Karena dengan adanya kebangkitan Islam berarti adanya keterpurukan, adanya kemunduran, ada kehinaan di dalam waktu itu, di dalam ajaran Islamnya itu. Apakah ini ada pengaruh dengan adanya imperialisme atau masukan ajaran-ajaran non-Islam pada waktu kolonialisme waktu itu? Atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan bahwa terjadi masa keterpurukan tadi kan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini pemerintahan Jokowi telah mencabut perda yang bernuansa syariah. Ya, ini menjadi debatable di antara para tokoh-tokoh Islam maupun pakar hukum. Karena dianggap bahwa ini banyak kritikan ini para Presiden Jokowi ini, yaitu dianggap dia anti-Islam dan tidak pro terhadap umat Islam. Yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz tadi menyangkut masalah state dan politik. Apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya agama ini menurut pandangan politik, menurut Islam, dikaitkan dengan al-Islam din wa daulah. Gitu. Nah, ini sementara itu dulu, ini karena baru pengantar Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sudah ini ya Pak, 4 pertanyaan. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa, jadi menurut saya tanggapan masukan Bapak Ibu sekalian secara singkat nggih. Tadi Pak Sultoni kalau dilihat yaitu Pak. Walaupun ya, mohon maaf, di kalangan orang tertentu yang mengetahui apa yang terjadi itu juga sadar, paham gitu. Ini kan kebanyakan kaum muslimin Pak, nggak melihat apa sesungguhnya yang terjadi, misalnya apakah di Qatar, Kuwait, Uni Emirat, Arab Saudi dan negara-negara keemiran itu.
ini kan Pak, kalau kita jeli Pak, ada beberapa perbedaan. Contoh, kalau sekarang ini orang bisa mengatakan bahwa Qatar adalah betul, dia Amerika liberal tapi tanpa Israel. Tapi kalau kayak Dubai dan sebagainya, dia maju tapi ada Israel di situ. Itulah Bapak Ibu kemarin, masih ingat nggak? Ada Liga Bola kemarin yang di Qatar. Itu Pak, sponsor FIFA menekan Qatar Pak. Dicabut kalau nggak boleh minuman keras masuk Qatar. Tapi Qatar ini berpolitiknya pinter. Oke, masuk. Minuman keras masuk, karena kalau nggak ada minuman keras ini hadirat yang datang nggak minat. Masuk minuman keras ke Qatar. Seminggu sebelum perhelatan, Mufti Qatar mengharamkan. Wah, berantem di situ. Kebayang nggak? Wine-wine mahal itu dibawa ke situ, tahu-tahu dilarang. Kira-kira berantem kayak itu? Berantem Pak. Tapi dasar Qatar punya duit, santai bro. Berapa biayanya? Ini saya gini, saya bayar. Gak usah jual, saya bayar. Setan-setan itu diganti menjadi setan dakwah Islam. Itulah kenapa para pemain bola yang nonton bola banyak masuk Islam. Bapak cek lagi di YouTube nanti. Itu terjadi Pak. Tapi Dubai bagaimana? Sekarang kalau yang ngerti dunia hitam lebih parah. Dan sekarang di YouTube kanal-kanal itu ada, namanya juga era keterbukaan. Bapak bisa melihat, misalnya di searching aja, sisi gelap Dubai. Yang muncul dunia gelap. Nah terus Bapak nanya, ini kira-kira bagaimana? Nah Bapak Ibu sekalian, kita ini kan gini Pak, orang hidup itu kan gini ya, Nun Sewu. Zaman Pak Karno itu orangnya demokratis. Saking demokratisnya, kabinet berganti-ganti, partai bisa dibubarkan, partai bisa banyak. Jadi Pak Karno memberikan kebebasan. Tapi konsekuensi kebebasan Pak, nggak tertib. Orang bebas, perut lapar, revolusi. Pak Harto tahu itu kan, dengan analisis angkatan daratnya, tentaranya, dibalik oleh Pak Harto. Ini orang lapar masalah. Dibikin orang kenyang perutnya, tapi konsekuensinya tidak bebas. Tertib Pak. Demokrasi stabil, partai hanya 3. Pokoknya partai itu hanya P3 sama PDIP, selainnya itu Golkar. Golkar partai itu bukan, zaman itu enggak partai Golkar namanya, pokoknya golongan karya, bukan partai. Stabil Pak, sekian periode. Masuk swasembada pangan. Ini namanya manusia Pak. Perut kenyang, tidak bebas, kayak burung dalam sangkar. Protes juga namanya manusia. Meletuslah namanya reformasi 98. Sampai sekarang ini. Sekarang Bapak bisa menilai, karena Bapak pelaku hidup. Sebagian Bapak merasakan zaman Pak Karno, kalau saya hanya merasakan zaman Pak Harto. Pak Harto dihujat macam-macam. Saya ingat nih, yang di antara mahasiswa Pak, satu-satunya yang kirim karangan bunga baik itu cuma UNS waktu itu. Kata teman saya ini yang pro Pak Harto, kayaknya Pak Harto sekarang sudah aman ini hidupnya. Soalnya dosanya udah diambil orang, dihujat orang semua. Saya termasuk penikmat Pak Harto karena saya penerima beasiswa Pak, jelek ini. Ada manfaatnya. Iya. Pak Harto dihujat, mungkin sekarang dosanya udah habis tuh Pak Harto. Kata teman saya sampai begitu. Sekarang Bapak bisa merasakan, Bapak enak zaman mana? Zaman Pak Karno, zaman Pak Harto, zaman sekarang, lebih enak mana? Yang ada tulisan di truk, enak zamanku. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kalau ada evaluasi juga wajar, gitu loh Pak. Sekarang kebebasan ini menghasilkan apa sih? Gitu loh. Ini kan nggak jelas juga Pak. Ya. Kemudian Pak Nur, betul Pak, Rasulullah pernah menyampaikan hadis itu. Yang penting begini Pak, ini jangan diklaim bahwa yang lain salah, yang benar cuma saya itu loh. Yang dimaksud kategori
semua ini nggak benar, yang benar adalah yang ahlu sunnah wal jamaah. Kan definisi Pak, ahlu sunnah itu berarti kan dia ahli sunnah, berarti yang mengikuti sunnah Rasulullah. Dan dia berjamaah, mestinya tidak tercerai-berai. Jadi dua konteks yang harus diambil adalah ke depan, atau yang terbaik, atau yang harus kita lakukan, adalah kita ini mesti mengikuti sunnah Rasul, tapi juga bersatu gitu loh. Jangan tercerai-berai. Makanya persatuan itu penting Pak. Jadi Pak, ukhuwah itu penting. Kalau ada perselisihan macam-macam itu, konteks itu nggak penting. Persatuan lebih penting daripada kita perdebatan. Makanya Pak, dalam beberapa hal, di antara tanda-tanda kedewasaan, kebenaran orang beragama adalah meninggalkan jidal, meninggalkan perdebatan. Kalau dalam bahasa Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau toh terpaksa harus berjidal, ya, hiya ahsan. Bahasanya Pak Nasruddin, ahsan, bukan hasan. Ini kalau kita kan antar ahsan sama kasan tetangga. Hiya ahsan, ahsan itu berarti terbaik ya, baik. Kalau hasan itu kan baik. Jadi kalau toh ada perdebatan dengan cara yang terbaik. Ini kan kalau kita kadang-kadang kita ini kan kemakan isu Pak, nggak jelas. Dikit-dikit walk out, dikit-dikit walk out, nggak ngerti konteksnya apa. Kalau mau mengejar perjuangan ya diperjuangkan. Gitu loh. Ini nggak sesuai konteksnya. Jadi Pak Nur, konteksnya itu adalah ini juga jangan dimaknai, oh ini dia kelompok ini bukan di situ konteksnya. Konteksnya adalah kita mesti kembali kepada koridornya apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu yang mengikuti pola Rasulullah, perjuangan Rasulullah, ajaran Rasulullah, dan dia berjamaah. Artinya dia menjaga persatuan, kesatuan. Dia menjaga ukhuwah. Gitu. Nah, Pak Aan, ini lebih banyak menyoroti kondisi Indonesia ya. Jadi kalau Pak Aan, itu kan bagian dari strategi nasional Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga perlu lihat ya. Ini kita sebagai orang Bekasi ini banyak untungnya sebetulnya. Banyak untungnya itu apa? Kalau kita mau ngetan deket, mau ngulon deket gitu. Ya kan, sebetulnya orang Bekasi ini untung. Saya teman saya di Depok aja ngerembeng. Kue Bekasi enak, kalau mau ke Jogja tinggal naik kereta. Kalau dari Depok mesti muter-muter dulu dapat kereta. Lebih dari itu, nanti MRT akan sampai Harapan Indah situ Pak. Berarti kan kita agak gaya ini. Di mana? Deket MRT gitu. Sampai kita ini ada istilah, ada KRL, ada LRT, ada MRT. MRT, kita nggak pakai bahasa Inggrisnya dulu ya. MRT, ya kan? Ada LRT, ada KRL. Kereta aja ada 3 kita. Belum ada kereta antar kota. Nah itu nanti dibikinnya salah satunya di Harapan Indah situ, Medan Satria. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau kemana-mana bisa nyambung dan terkoneksi. Nah, bangunan itu banyak sentris di Jawa Pak, itu yang dikritik. Makanya sekarang banyak dibangun di luar Jawa. Cuman Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ekonomi Pak, konteks ekonomi, orang bisnis itu kan mesti melihat. Kenapa misalnya bikin warung di Bekasi itu laku? Lah penduduknya 3 juta Pak, 3 juta mulut perlu makan semua. Bapak bikin kafe sebagus apapun, misalnya ya, di Waropen atau di Sarmi sana, yang apa penduduknya cuma 70.000 gitu. Lebih banyak penduduk di Kelurahan Harapan Jaya. Itulah kenapa Harapan Jaya warteg sekian banyak lari semua. Jadi faktor itu yang nggak ada adalah faktor penyebaran penduduknya Pak. Nun sewu ya, orang dikasih insentif mahal, tinggal di IKN, misalnya ada mall. Kalau ada mall yang beli siapa kira-kira? Orang tetap belinya di Kokas, di Pondok Indah, di Sumarekon. Iya kan? Sebagian. Mall laku, warung laku karena ada penduduk. Itulah kenapa banyak negara yang tidak ada penduduknya sekarang lagi pusing. Banyak negara depopulasi karena pertumbuhan penduduknya negatif. Pertanyaan Pak Aan juga. Jadi kenapa negara-negara muslim itu pertambahan penduduknya baik? Ya satu, memang di ajaran Islam itu percaya bahwa setiap
kita punya rezeki, ada rezeki. Jadi rezeki itu kan ada banyak pintu, Pak. Ada rezeki karena bekerja, rezeki karena istighfar, rezeki karena menikah, rezeki karena anak. Jadi menikah itu dijamin rezekinya. Jadi prinsip Islam itu begitu. Ini kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau anaknya dilamar, udah kerja atau belum gitu. Nggak percaya Tuhan, Pak. Jadi kalau yang lamar soleh ya terima aja. Jangan pekerjaannya apa. Wah, pekerjaannya cuman gitu. Eselonnya, gajinya, kayaknya anak saya jangan deh, anak saya kuliahnya gini gitu. Ini nggak boleh sebetulnya. Anak Indonesia malah ketularan, Pak. Ketularan tidak mau cepat kawin gitu. Kenapa negara-negara maju itu remajanya nggak pada kawin, Pak? Karena mereka nggak ada ajaran agama yang benar. Itu justru Indonesia ya Bapak Ibu ya, terutama ibu-ibu. Tolong itu diajari anak-anak, mungkin DKM nanti ya, itu pelajaran fikih munakahat dan sebagainya itu penting. Ini kan fikih munakahat, Pak, hanya diformalkan kalau Bapak datang ke KUA ditanyai, ini saya kasih tahu ya, menikah itu begini-begini ya, terus yang penting KUA udah menyampaikan, tugas negara selesai. Padahal fikih munakahat itu perlu diajarkan. Apa kewajiban suami istri, bagaimana berumah tangga. Nah, kelebihannya Malaysia, Brunei itu mengajarkan itu. Kalau di kita kan diajarkan sekilas pas mau nikah atau pas Bapak datang ke KUA. Kalau nggak datang ke KUA, nggak ada kecuali khotbah nikah sebelum akad nikah itu. Itulah banyak yang gagal dalam berumah tangga. Dan tadi ada keyakinan kalau menikah ada rezeki. Nah, orang-orang barat dan sebagainya itu, Pak, ribet. Bahkan mereka udah kontrak, masa menikah kontrak nanti akan begini. Lah, mau nikah aja nggak percaya. Padahal konsep pernikahan ini kan kalau Islam diatur, misalnya kalau suami istri, kemudian istri meninggal duluan, warisnya kemana? Itu diatur. Ini orang-orang barat dan sebagainya, mau menikah sudah dihitung masing-masing. Nanti saya begini, saya maunya begini. Nah berarti kan konsep menuju sakinah mawaddah warahmah nggak ada di situ. Ini yang harus diperbaiki. Nah, mohon semoga nanti Ummahat bisa menyelenggarakan misian. Ini kan banyak, Pak, anak-anak cucu kita ini yang sudah usia-usia nikah ini. Mesti didatangkan, karena mereka juga malu kalau nggak dihadirkan atau nggak diundang gitu loh. Terus kemudian yang terakhir dari Pak Putut ini, Pak, itu yang terjadi di Barat, Pak. Jadi salah satu parlemen Inggris tadi yang saya sampaikan, mereka pidato marah-marah. Kesimpulannya apa? Ya inilah kesalahan Islam, karena Islam itu memang cocok dengan kodrat manusia gitu. Nah masa salah gitu. Jadi ketika banyak kaum muslimin muda Inggris itu akhirnya masuk Islam, dia jenuh, Pak. Dia melihat, dia nggak menemukan kedamaian dalam hidup. Itu kenapa kemarin siapa penyanyi orang kaya bertato, umroh gitu kan. Terus kita yang orang Indonesia ini merasa jijik, ih ini orang bener nggak umrohnya gitu kadang gitu. Ya, orang lagi mau bener, kita malah dikritik orang bener atau enggak. Kalau kita ini kan kadang-kadang merasa paling suci gitu jeleknya itu. Merasa paling bener, merasa paling baik gitu loh. Jangan merasa begitulah. Di sono itu, Pak, orang udah syahadat, dia juga belum selesai belajar sholat. Jadi dia mungkin bisa apa itu? Andan. Oh ya, dia andan. Dia sholat mungkin belum ada. Fikih sholat, kalau di sini kan diajarkan fikih sholat, fikih toharoh diajarkan. Dan di sana gak ada ustadz. Mestinya kita ke sana jadi ustadznya dia gitu. Nah, itu faktanya, Pak. Jadi kemudian kenapa umat Islam atau peradaban Islam itu mundur? Itu kan ada penyebab internal apa saja, penyebab eksternalnya apa saja. Nah, salah satu yang Bapak sebutkan adalah penyebab eksternal, imperialisme itu. Jadi kenapa saya sebutkan tadi? Sebetulnya jayanya Islam itu abad 600 sampai abad 1300-an. 1200 serangan Mongol, Pak, memporak-porandakan. Makanya Asia Tengah itu, Pak, kalau Bapak sempat ke sana, saya nggak sempat lengkap ya, tapi saya pernah ke Tajikistan, Kazakhstan. Itu bekas-bekas peradabannya luar biasa, Pak. Itu disikat semua sama Mongol itu. Di Indonesia, Pak, 1500-an, itu pasukan Demak juga menghadapi Portugis di Selat Malaka waktu itu. Belum ada PT PAL udah bikin kapal kita, Pak. Itu yang terjadi. Jadi betul Bapak sampaikan itu adalah imperialisme. Kemudian sebetulnya, Pak,
yang diperlukan itu ini. Memang justru kalau ada keinginan harus dilegalkan perda-perda itu. Nah kemarin ini kan gini Pak, ini mohon maaf ya, kita ini maunya judul atau konten itu persoalannya. Kemarin awal-awal reformasi, terutama di Sulawesi, itu semangat Islamnya tinggi. Jadi beberapa kabupaten bikin perda pemberantasan buta huruf Al-Quran. Ya ini yang dikritik, perdanya kok agamis. Gitu. Terus itu ditiru oleh beberapa orang. Tapi bagi saya, sebetulnya itu perlu. Ini kan kita lagi menghadapi orang-orang yang sok liberal, gitu loh. Ya justru harus kita hadapin. Kalau rakyat maunya begitu, ya harus dilegalkan, gitu loh. Bukan kita ini maunya sok islami. Nah cuman barangkali Bapak Ibu sekalian, berstrategi itu perlu Pak. Misalnya begini, masjid punya visi menyiapkan pemimpin muslim yang negarawan. Nah, perlu nggak kita sebutkan muslim negarawan? Atau judulnya diganti, kita perlu menyiapkan pemimpin dengan karakteristik yang patriotik misalnya. Ini kan beda kosakata. Isinya bisa sama. Nah, terkadang umat Islam itu lebih cenderung kepada casing daripada isi gitu loh Pak. Yang penting kan penegakan perda syariat Islam, bukan judulnya perda syariat Islam. Bisa dipahami Pak Kiai? Nah yang sekarang banyak kritik internal kita adalah karena kita kebanyakan main di casing tapi bukan diisi. Nah, yang diperlukan sebetulnya lindungi. Kalau misalnya, kalau saya jadi bupati, saya wajibkan habis maghrib sampai jam 8 nggak ada nonton TV, isinya ngaji. Boleh nggak? Beberapa bupati bikin perda itu, bikin perwal, bikin perbuk. Kan baik sebetulnya. Nah cuman nggak harus keluar-keluar. Jadi ada yang dia nggak keluar-keluar, tapi ada yang pencitraan. Nah di era sekarang ini pencitraan lebih diutamakan daripada isi. Makanya orang sekarang itu sering kecewa. Kenapa? Dia lebih memandang casing daripada isinya. Ya Bu ya, ini kalangan ibu-ibu, ini nanti anak mudanya kasih tahu. Faktanya itu begitu. Sekarang itu anak-anak muda itu kan dandan lebih utama. Jadi lebih memperhatikan penampilan fisik daripada isi otak dan sikap. Padahal harga diri orang itu adalah pada sikap etika. Nah sekarang orang kalau datang dilihat, ih merek apa tasnya? Terus nanti sepatunya merek apa? Gitu. Jamnya merek apa? Lah Rolex kan bukan jual jam Pak, jual prestis. Bapak kalau pakai Rolex kan langsung begini, kan? Jam saya Rolex gitu ini. Orang nggak nanya pamer jam sekian karena Patek Philippe misalnya. Kalau kita kan Patek melilip-melilip gitu kan Pak. Jadi lebih casing-casing itu yang dilakukan. Ini yang harus kita selesaikan. Nah Bapak sekalian, itu berarti tanggapan dari saya. Ini karena waktunya sudah lewat. Masih ada? Oh moga-moga. Ya mungkin dari ibu-ibu ada satu pertanyaan atau masih ada? Oh dari Bapak satu, dua pertanyaan aja cukup ya Pak. Ya, dari ibu-ibu ada nggak satu Bu? Silakan. Ya. Tidak ada? Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ini masih negara kita ya. Ini masalah Yogyakarta ya. Yogyakarta itu kan daerah istimewa Yogyakarta ya. Saya sendiri lahir di Jogja saya. Cuman saya sendiri nggak tahu istimewanya itu apa ya gitu. Itu aja Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilur Rosyid. Tadi Ustadz menyampaikan contoh Bapak Amin Rais. Karena kecanggihan teknologi, Pak Amir Rais seolah-olah bikin berita macam-macam gitu ya. Sekarang sedang gencar-gencarnya masalah fufu-fafa. Apakah ini kecanggihan teknologi atau valid? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Panjang ini Pak, Bapak. Silakan Pak dijawab singkat. Ini jamaah Masjid Jami ini gaul-gaul rupanya. Udah melebihi anak-anak muda dan netizen luar biasa ini. Tapi yang perlu dipahami, isu Fufu Fafa ya misalnya, ini hanya beredar di kalangan yang kemarin banyak memilih capres ini. Ini banyak beredar di kemarin yang milih partai ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dunia yang disebut dengan sekarang dunia digital, yang kita tidak banyak mengetahuinya dan kita jadi korban. Itu sudah ada algoritmanya Pak, sudah ada AI-nya, ini mesti disasar ke siapa, itu gampang. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ini kok sekarang sepi gerakan anti Cina? Nggak rame ini sekarang. Kenapa coba? Dulu kan, wah Cina gini-gini, sekarang sepi kenapa? Sponsornya lagi berhenti. Terus sekarang, kita agak ke belakang dikit. Kalau ada gerakan anti Cina, siapa kira-kira yang berkepentingan? Nah, mohon izin Bapak sekalian, karena umat Islam itu sering jadi korban itu di sini. Itulah, kadang-kadang kita itu mesti ada pendidikan, misalnya kita mesti ngerti elemen-elemen yang berkepentingan kepada negara, terus kita jadikan korban. Itu komentar pertama dulu. Yang pertama saya jawab dulu ini. Mohon izin Pak. Jogja ini juga lagi rame karena Sabdo Pandito Ratu kan dipertanyakan. Karena kebetulan raja ini kan anaknya perempuan semua, harusnya jatuh kepada adik-adiknya. Ada Gusti Yudo, ada dan sebagainya itu. Gampangnya gini Pak, kenapa Jogja istimewa? Dulu punya peran pada pembentukan republik. Hanya istimewanya itu salah satunya adalah sekarang gubernurnya nggak dipilih. Jadi bukan ditunjuk, diangkat dari internal mereka. Tapi ini di luar konteks ya, tapi ini bagian keistimewaan Yogyakarta karena dulu punya jasa besar pada republik. Ya. Kemudian sampai ada pemerintahan sementara di Jogja, kemudian Jogja salah satunya istimewanya selain sekarang dikasih ada namanya dana keistimewaan adalah gubernurnya tidak dipilih. Makanya kalau orang Jogja itu ada satu mimpi yang tidak bisa. Orang Jogja boleh mimpi jadi presiden, boleh mimpi jadi bupati, tapi nggak boleh mimpi jadi gubernur. Beda dengan orang Jawa Tengah, boleh jadi bupati, boleh jadi gubernur, boleh jadi presiden. Begitu juga orang Kalimantan, Sulawesi. Nah, yang tidak boleh juga orang Jakarta. Nggak boleh mimpi jadi anggota DPRD kabupaten kota karena nggak ada DPRD Jakarta Selatan, nggak ada. Yang ada DPRD DKI Jakarta. Jadi ada beberapa yang sifatnya keistimewaan. Kalau Jakarta kekhususan karena ibu kota, gitu Pak. Jadi tapi kalau secara kultural banyak. Nah, yang apa penjelasan saya begitu ya. Karena ini debatable, kalau dirinci lebih lanjut. Ini kan misalnya gini, kalau ada konteks kita perdebatkan dalam pandangan Islam mengacu kepada wajah dilhum biladi ahsan tadi misalnya. Ini Pak, kebanyakan umat Islam nun sewu itu sering dikasih PR begini. Misalnya ini, dulu luar biasa pertentangan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Seolah-olah sampai kiamat gak bersatu ini. Ini antara hak dan batil. Ini pertempuran antara hak dan batil, surga dan neraka. Presiden masuk-masuk bahwa surga neraka yang kekuasaan Allah diintervensi oleh Pilpres. Itu fakta Pak. Saya jujur Pak, saya menghormati Mbah Maimun almarhum. Kata Mbah Maimun, ya Allah, satukanlah dua hamba ini. Mbah Maimun berdoa, semoga antara Prabowo sama Jokowi hatinya ta'aluf. Kalau saya mengatakan kok bisa Jokowi Pak Prabowo bersatu, saya ngomongnya gampang aja. Doanya Mbah Maimun manjur wali, saya bilang gitu aja. Ini dulu kan itu nggak mungkin Pak. Sudah begitu,
Prabowo Jokowi akur, satu meja, satu pesawat, satu tempat makan. Pemilihnya berantem lah terus. Lah ketemu berapa perkara gitu loh. Lah kita ini sering jadi korban begitu. Ini pendukung salah satu capres kemarin kecewa berat karena calonnya nggak bisa maju pilkada. Lah kenapa nggak maju independen dari kemarin kalau siap-siap maju? Ini kan hal sederhana sebetulnya. Terus disalahin lah gini-gini dan sebagainya. Nah, menurut saya Pak, kita kembali pada fokus. Kita sering diminta berdebat yang tidak ada konten isinya, tidak ada manfaatnya, tapi menjadi perdebatan kita. Yang kadang-kadang itu malah mengurangi nilai ibadah kita, mengulangi zikir kita, harusnya kita bisa baca Quran, berdebat di situ, habis itu kita WA-an sama teman kita, berdebat lagi dan seterusnya. Yang nggak ada isinya itu yang kita lakukan gitu. Dan itulah kita sering dikasih PR supaya kita nggak berpikir jernih, dan kadang-kadang kita telat berangkat kerja gara-gara itu, karena terbawa emosi kita. Nah, algoritma secara IT itu di situ Pak. Clear gak? Kalau toh itu benar, sekarang mereka udah bersatu, terus kitanya ribut gitu loh. Itu kan persis dengan kita ngeributkan Prabowo Jokowi, Pak Prabowo Jokowi belakangan malah bersatu. Terus bagaimana coba? Terus kita seolah-olah nggak rela kalau dua insan ini bersatu. Loh, terus ketemu berapa perkara gitu loh. Orang Pak ribut, bikin pembelahan bangsa, terus bersatu, kita nggak rela. Nah kira-kira di mana letaknya? Pak, mohon izin, kalau orang ini baik atau tidak, surga atau neraka, nanti kita seperti kata Pak Nur Pak, kena hadis. Hamba yang selama hidupnya dia mengerjakan amalan ahli neraka. Ya kan? Tinggal selangkah dia masuk neraka, tapi dia husnul khotimah, masuk surga dia. Kalau saya mendingan pakai itu, Pak, kita nggak tahu akhir hidup orang, makanya harus kita jaga diri kita dulu ini. Kita juga jangan merasa paling baik, karena tadi kata hadis, ada orang yang dalam amalannya mengerjakan amalan-amalan ahli surga, tinggal selangkah lagi dia masuk surga. Bisa suul khotimah itu. Nah ini kan menurut saya ada loh pelajaran hadis yang membuat rambu-rambu supaya kita sadar. Begitu nggih? Cukup kan? Baik Bapak sekalian, saya pikir waktunya berlebih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada tutur kata penyampaian yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita berikan rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita, sehat walafiat, bahagia lahir batin, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.